Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera sahabat semuanya. Semoga dalam keadaan sehat selalu dan tetap semangat. Kali ini saya sedikit berbicara tentang pengalaman SKD tahun ini nih. Sekaligus saya juga memberikan sedikit pengingat untuk teman-teman yang belum tes SKD, apakah mau besok tesnya sesuai dengan jadwalnya masing-masing atau di hari berikutnya. Teman-teman, bagi yang sudah tes SKD, ucapkanlah alhamdulillah wa syukurillah karena teman-teman sudah pada tahap ini ya. Sudah di tahap 2. Adapun hasilnya ada yang sudah passing grade, kemudian ada yang salah satu dari ketiganya ada yang tidak passing grade. Kita patut bersyukur mengucapkan alhamdulillah. Sudah sampai tahap ini. Kalau ada yang gagal karena PG-nya belum PG, kita masih punya peluang di waktu-waktu berikutnya. Ingat, kegagalan bukan dari suatu kemunduran, tapi kegagalan itu adalah suatu kemajuan kalau kita sikapi dengan sikap yang optimis. Jadikan kegagalan sebuah pelajaran agar ke depan kita bisa lebih baik lagi dan siap menghadapinya ketika berhadapan dengan soal-soal SKD. Karena teman-teman sudah punya pengalaman tahun ini. Ini untuk yang belum atau masih ada yang belum lulus di PG dari ketiganya, TWK, TIU, TKP. Karena teman-teman kalau pengen masuk ke SKB, teman-teman harus lulus ketiganya. Lulus passing grade TWK yang 65, lulus passing grade TIU yang 80, dan lulus passing grade TKP yang 166. Bagi yang sudah lulus ketiganya, itu teman-teman nanti tinggal menunggu perankingan dalam formasinya untuk menentukan siapa yang berhak masuk ke SKB. Karena perankingannya itu N kali 3. Kalau formasi yang dibutuhkan 1, berarti yang akan masuk ke SKB adalah urutan ranking 1 sampai 3. Kalau yang formasi kebutuhannya 2, 2 kali 6. Berarti yang akan masuk ke SKB adalah ranking 1 sampai 6. Kalau kebutuhannya 5, berarti 5 kali 3, 15. Ranking 1 sampai 15. Nah, mudah-mudahan yang sudah lolos PG semuanya dengan nilai maksimal bisa masuk ke perankingan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Untuk teman-teman yang belum SKD, siapkan diri matang-matang, jaga kondisi tubuh supaya tidak tegang, supaya sehat ketika melaksanakan tes, fit, pastikan malamnya tidur cukup, jangan begadang. Kalau bisa habis sholat isya tidur saja, nggak usah baca buku untuk yang hari esoknya melaksanakan tes SKD. Kemudian yang kedua teman-teman, ingat manajemen waktunya. Manajemen waktu itu sangat penting teman-teman. Kita boleh memilih salah satu, yang mudah dulu atau yang sulit dulu. Atau teman-teman tipe yang berurutan, mengerjakan dari nomor 1 sampai nomor 110 soal misalkan. Tapi ingat ya, kalau lebih dari 1 menit teman-teman nggak bisa menjawab, langsung loncat saja. Ini bagi yang suka ngerjainnya berurutan. Nah, yang kedua, kalau teman-teman tipe orang yang tidak berurutan, ngerjain TKP dulu, ngerjain TWK dulu, baru ke TIU, ini teman-teman harus juga memanage waktunya. Minimal dalam satu soal teman-teman harus bisa menjawab dalam waktu 1 menit. Kalau sudah lebih dari 1 menit, teman-teman next aja dulu. Kita next aja. Yang ketiga, teman-teman pastikan posisi soal menjawab itu sudah masuk ke perkiraan menurut teman-teman itu sudah pasti lolos passing grade. Misalkan 65. 65 kalau kita bagi 5 berarti minimal soal yang harus kita jawab betul itu adalah sekitar 12 soal atau sekitar 15 soal untuk aman. Kalau ada 15 soal yang sudah pasti kita betul, berarti teman-teman ketika sudah menjawab lebih dari 15, kemudian kesulitan, kita next dulu. Ya teman-teman, begitupun di TIU teman-teman. Teman-teman harus tahu triknya karena dari TWK itu poinnya kalau betul dapat 5. TIU poinnya kalau betul dapat 5. Tapi kalau salah tidak ada dapat nilai poin. Alias 00. Kalau waktu dulu saya mengerjakan TWK dan TIU itu saya pastikan dulu harus berapa soal yang saya kerjakan dan saya yakin itu jawabannya betul. Kalau saya biasanya di angka aman saya harus bisa mengerjakan 15 soal dulu dari TWK, dari TIU, kemudian kalau ada yang sulit saya lanjut lagi dan ke TKP. Nah TKP jawaban kita salah pun itu masih punya nilai. Jawaban yang paling betul itu dapatnya gede 5 ya teman-teman. Nah kalau di TKP teman-teman pastikan menjawab itu di soal-soal yang berbau positif.
jangan negatif. Karena biasanya dan kata teman-teman saya juga, kebanyakan di TKP itu soalnya banyak yang mirip-mirip positifnya, tapi pilih yang paling positif. Kalau yang TIU, teman-teman, pastikan teman-teman sudah bisa mengerjakannya itu dengan santai, tidak terburu-buru ya. Kalau saya mah waktu dulu mengerjakannya urut teman-teman, dari TWK dulu ke TIU kemudian TKP. Saya tidak loncat-loncat, tapi ketika ada soal yang sulit, soal TWK yang 4 pilar itu, Pancasila, Undang-Undang 45, kemudian NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, itu kan pemahaman yang diimplementasikan. Kalau dalam soal guru ini soalnya sudah hot-hot semua. Jadi saya jawab semampu yang saya bisa jawab dulu nih. Dengan saya loncat-loncatnya seperti itu, bukan loncat per item. Nah itu teman-teman, semoga sedikit tips ya sebenarnya. Manajemen waktu itu paling penting mengerjakan. Manajemen waktu, manajemen hati kita, manajemen diri kita juga harus penting. Kita tidak boleh was-was, tidak boleh tegang, tidak boleh melihat kanan kiri. Oh teman-teman kita sudah banyak yang selesai. Kita tetap fokus pada diri kita sendiri. Ya, biarkan rileks, jangan tegang. Itu teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.